Bismillahirrohmanirrohim. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang Muslim, sudah seharusnya semua aspek kehidupan yang dijalankan bersandar kepada tuntunan serta syariat Islam, termasuk upaya dalam mengelola keuangan. Islam menetapkan dalam Al-Quran dan hadis ajaran tentang bagaimana seseorang harus menangani dan mengatur persoalan finansialnya. Maksud dari ketentuan ini adalah agar umat Islam tidak melakukan kesalahan dalam perhitungan akan kehidupan keuangannya yang dapat merugikan dirinya, namun dengan cara yang dapat membuat hidup mereka menjadi sejahtera. Baik cara mengatur keuangan bagi pribadi, keluarga, atau rumah tangga, bisnis, atau usaha. Tentu semuanya itu harus dilakukan dengan baik. Jadi, bagaimanakah cara mengatur keuangan dalam Islam? Simaklah ulasan berikut ini. Dan jangan lupa sahabat dukung channel keuangan Islam ini dengan memijit tombol subscribe, like, dan komen ya. Baiklah sahabat semua yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini adalah beberapa cara dan tips mengelola keuangan secara Islami yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis yang dapat sahabat lakukan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Berniaga atau dagang. Rumus mengatur keuangan secara Islami sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan formula 1 tambah 1 tambah 1. Hal inilah yang kemudian diterapkan oleh sahabat Nabi, yaitu Salman Al-Farisi, dalam berniaga atau berdagang. Beliau saat itu memiliki uang sebanyak 1 dirham yang digunakan sebagai modal usaha dalam membuat anyaman, dan kemudian dijualnya dengan harga 3 dirham. Berdasarkan hasil penjualannya tersebut, kemudian Salman Al-Farisi membaginya menjadi 3 bagian, yaitu 1 dirham untuk keperluan keluarganya, 1 dirham untuk melakukan sedekah, dan 1 dirham lagi digunakannya sebagai modal kembali. Konsep ini dapat sahabat semua terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan membagi pendapatan sahabat yang diperoleh dengan 1/3 dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, lalu 1/3 dilakukan untuk bersedekah, sedangkan sisanya lagi sebesar 1/3 adalah untuk kebutuhan modal lagi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibrahim Al-Hardi dalam Gorif Al-Hadis Nuaim bin Abdirrahman yang menyebutkan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berniaga atau berdagang dalam mencari nafkah. Oleh karena itu, Islam juga menganjurkan untuk menyisihkan penghasilan yang didapatnya dari berdagang tersebut untuk modal kembali. Jangan sampai uang yang diperolehnya digunakan untuk membeli barang-barang konsumtif. Begitu pula bagi mereka yang memperoleh pendapatannya dari gaji atau upah per bulan karena bekerja, dapat menyisihkannya pula sebagian agar nantinya dapat membuka usaha atau berinvestasi yang pada akhirnya dapat menambah kembali pendapatannya. 2. Jangan boros.
hindari sikap boros. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 26-27 yang artinya, dan janganlah kalian menghambur-hamburkan harta secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa sikap boros sangat tidak dianjurkan dalam berbagai hal. Begitu pula dalam hal mengatur keuangan. Islam melarang seseorang untuk melakukan pengeluaran yang berlebihan, karena hal tersebut akan menimbulkan sikap konsumtif yang sangat merugikan. Berbelanjalah apapun kebutuhan itu secara proporsional, yakni tidak kurang dan tidak lebih. Selain itu, hindari juga membeli segala sesuatu yang tidak sahabat perlukan. Misalnya, saat memiliki sebuah handphone, namun karena ada handphone tipe terbaru, maka sahabat membelinya berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan. Padahal, handphone yang lama tersebut masih bisa digunakan. Belajarlah untuk membedakan mana kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. 3. Bersedekah. Dalam Al-Wasail jilid ke-6 halaman 225 hadis ke-11 menyebutkan bahwa bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya sedekah dapat menambah harta yang banyak. Maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah menyayangi kalian. Salah satu cara mensucikan harta adalah dengan bersedekah. Hal ini karena dalam Islam terdapat 2,5% hak orang lain dari rezeki yang sahabat terima. Oleh karena itu, sisihkan penghasilan yang sahabat terima setiap bulannya, dan bantulah mereka yang membutuhkan melalui berbagai saluran lembaga amal. Selain itu, Allah juga telah berjanji bahwa akan meningkatkan kekayaan yang diperoleh melalui sedekah. Itu berarti melalui sedekah, sahabat telah bersyukur atas apa yang telah didapatkan. Jadi sahabat dalam hal ini yang menjadi tolak ukurnya adalah iman. Sebagaimana sahabat Nabi Salman Al-Farisi yang menyisihkan 1/3 dari pendapatannya untuk infak dan sedekah. Ada juga sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab yang membagi 1/2 penghasilannya. Bahkan ada pula sahabat Nabi lainnya yang menginfakkan 100% hartanya di jalan Allah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. 4. Gemar menabung. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menabung memiliki banyak manfaat dan keuntungan dalam kehidupan di kemudian hari. Pasti sahabat merasakan awalnya sulit untuk melakukan hal tersebut, yakni menyisihkan sebagian dari pendapatan untuk menabung. Tentu, sahabat merasakan bahwa pendapatan yang diperolehnya jadi berkurang karena ada uang yang harus ditabungkan. Padahal, manfaat yang akan dirasakannya nanti apabila uang yang ditabung tersebut sudah terkumpul banyak. Bahkan, dengan menabung, maka sahabat akan mempunyai cadangan dana yang dapat dipergunakan kapan saja saat diperlukan. Awalilah menabung sedikit demi sedikit, agar nantinya menjadi terbiasa. Misalnya,
menyisihkan uang sebesar Rp15.000 per hari, maka dalam sebulan akan menjadi Rp450.000, sehingga dalam setahun akan memiliki tabungan sebesar Rp5.400.000. Lumayan kan sahabat? Nah, itulah sahabat beberapa cara dan tips dalam mengatur keuangan secara islami yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun perlu sahabat ingat bahwa di dunia ini kita hanya mencari bekal dan merantau saja sebelum menuju kehidupan yang panjang dan kekal di akhirat nanti. Semoga dengan cara dan tips tersebut, sedikit demi sedikit sahabat dapat meraih kesejahteraan dan kesuksesan yang tentunya membawa kebahagiaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirul kata, sudah berapa persenkah pendapatan sahabat yang sudah diinfakkan atau disedekahkan ya? Semoga kita semua dapat melakukannya dengan ikhlas dan berharap hanya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan sahabat tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai bertemu di video kami berikutnya. Oh ya, jangan lupa sahabat agar dukung channel ini dengan pijit tombol subscribe dan like ya. Terima kasih.